Sebuah film meloromantis terbaik berjudul Fear Zara dirilis pada tahun 2004. Film ini berhasil membuat penonton hanyut dalam kisah cinta beda negara dan agama. Meskipun banyak rintangan yang mereka hadapi, tapi pada akhirnya mereka dapat kembali bersatu setelah terpisah selama 22 tahun. Dan bahkan cinta mereka tak berkurang sedikit pun. Padahal mereka bisa bertemu lagi di usia yang sudah tidak muda. Diceritakan menggunakan alur gabungan, Fear Zara mampu menarik rasa kepenasaran penonton kala itu. Sebenarnya jika kamu gali lebih dalam, film ini sungguh memiliki banyak pelajaran hidup. Tentang rasa optimisme, toleransi, keadilan, kepedulian, hingga cinta sejati semua tertuang dalam film ini. Jika boleh kukatakan, aku jatuh cinta pada film ini karena ketulusan dan kesetiaan tokoh utamanya. Fear Zara adalah salah satu film Bollywood terbaik yang mengharukan. Menceritakan tentang pilot penyelamat Angkatan Udara India. Ia jatuh cinta pada wanita Pakistan yang diselamatkannya. Kisah cinta mereka mendapatkan banyak tantangan hingga menyebabkan keduanya terpisah dan baru bertemu kembali saat usia sudah tak muda lagi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menelusuri kisah mereka. Sebelum itu, jangan lupa siapkan camilan dan kopi untuk jadi teman nonton. Seorang tahanan India bernama Fear mendekam di penjara selama 22 tahun. Ia difitnah oleh pria bernama Raza yang merupakan tunangan kekasihnya, Zara. Fear difitnah 22 tahun lalu sebagai mata-mata, lalu ia dijebloskan ke dalam penjara. Sebenarnya mudah bagi Fear untuk bebas, namun ia memilih bungkam selama puluhan tahun. Ternyata hal ini dikarenakan Raza telah mengancam akan menghancurkan hidup Zara jika Fear sampai berani buka mulut. Akhirnya demi keselamatan Zara, Fear menyetujui kesepakatan tersebut. Di sisi lain, 22 tahun kemudian, setelah Fear dijebloskan ke penjara, ada seorang pengacara perempuan pemberani bernama Samia. Ia adalah gadis Pakistan yang berprinsip menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta melindungi HAM. Pertama kali memasuki dunia kerja, Samia menangani kasus Fear yang telah dibuka kembali oleh Pakistan. Sebenarnya, Samia diharapkan kalah dalam kasus kali ini, lantaran masalah kesetaraan gender, di mana wanita tak boleh melakukan pekerjaan pria. Mereka harus diam di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tapi Samia ingin menunjukkan emansipasi wanita. Selain itu, banyak orang mengakui bahwa kasus Fear sangat sulit ditangani. Hal ini disebabkan tahanan selalu saja bungkam. Namun, Samia tak mau menyerah. Ia ingin membebaskan Fear apapun yang terjadi. Diceritakan kalau semua orang di kepolisian selalu berbicara kasar pada Fear. Mereka juga tak pernah memanggil namanya. Ia selalu dipanggil dengan nomor tahanan 786. Tapi saat Samia datang, ia berbicara dengan sopan dan memanggil nama Fear. Ia yakin bahwa 786 adalah Fear dan ia tak bersalah. Dan setelah itu, akhirnya Fear bersedia bercerita pada Samia. Fear pun mulai menceritakan tentang kisah hidupnya. Semua dimulai 22 tahun lalu. Seorang gadis manja, anak dari seorang politisi hebat di Pakistan, telah dijodohkan dengan kenalan sang ayah. Gadis cantik ini bernama Zara. Ia tinggal bersama orang tuanya. Ibunya bernama Maria, sahabat baiknya Shabo, dan neneknya. Diceritakan kalau Zara begitu dekat dan sangat menyayangi sang nenek. Tapi suatu hari sang nenek jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal, ia sempat berwasiat pada Zara agar menaburkan abunya di India. Usut punya usut, nenek Zara dulunya adalah orang India. Singkat cerita, Zara berangkat seorang diri ke India bersama abu sang nenek. Tak diduga, malangnya bis yang ia tumpangi terguling di jurang. Semua korban berhasil dievakuasi dengan selamat. Kini pilot penyelamat Angkatan Udara, Fear, bersiap untuk menyelamatkan satu korban terakhir, Zara.
Proses penyelamatan berjalan lancar, sampai tiba-tiba Zara meronta ingin kembali ke bis untuk mengambil tasnya. Tanpa memberitahu alasannya bahwa di sana ada abu neneknya, akhirnya Fir merasa kesal. Ia mengira Zara adalah gadis yang manja dan egois. Tapi meski begitu, Fir tetap menolong Zara mengambilkan tas tersebut. Malam harinya Zara minta maaf dan memberitahukan alasannya pada Fir. Mendengar alasan Zara, Fir merasa bersalah karena telah memarahinya. Keesokan harinya, Fir melihat Zara tak dapat tempat duduk di dalam bis. Karenanya Zara duduk di atap bis. Melihat Zara, Fir merasa terusik dengan keselamatan gadis itu. Lalu Fir pun memutuskan untuk menemani perjalanan Zara menaburkan abu sang nenek. Dan secara resmi mereka pun berkenalan. Di sisi lain, selama perjalanan singkatnya bersama Fir, Zara merasa senang karena sepanjang jalan ia bisa melihat keindahan dan budaya baru. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat tujuan. Zara sempat khawatir jika ia tak bisa melakukan ritual untuk menaburkan abu sang nenek. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang muslim. Tapi meskipun mengetahui bahwa Zara seorang muslim, pihak kuil tetap bertoleransi untuk mempersilahkan Zara melakukan wasiat neneknya. Dengan dibantu seorang pendeta, Zara melakukan ritual untuk abu neneknya. Setelah itu, sebagai bentuk rasa terima kasihnya pada Fir, ia meminta Fir untuk ikut menaburkan abu sang nenek bersama-sama. Kebersamaan mereka seolah telah membuat hubungan keduanya semakin dekat. Di sisi lain, rupanya diam-diam Fir mulai tertarik dengan Zara. Meskipun singkat, Fir merasa Zara telah memberikannya momen manis. Untuk itu, ia berinisiatif ingin menunjukkan pada Zara keindahan pedesaan di mana ia tinggal. Ia juga minta waktu sehari pada Zara untuk dihabiskan bersama. Dan sebagai bentuk balas budinya, Zara pun setuju. Rupanya, Fir tinggal di sebuah desa terpencil yang masih asri. Di sana Fir tinggal bersama paman dan bibinya yang telah dianggap seperti orang tua sendiri. Selain itu, paman dan bibi Fir adalah perintis semua infrastruktur di desa tersebut, mulai dari pelopor pembangun sekolah pertama kali hingga rumah sakit. Bisa dibilang mereka adalah kepala desa yang sangat disegani masyarakat. Namun setelah kedatangan Zara dan Fir hari itu, beberapa hal mulai berubah. Awalnya di desa tersebut masih ada masalah kesetaraan gender, di mana wanita tidak perlu bersekolah dan hanya pria yang boleh berpendidikan. Namun, Zara dengan berani menyarankan agar paman Fir berlaku adil pada laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, paman tersadar dan memutuskan akan membangun sekolah untuk perempuan. Mendengar hal ini, Zara sangat terharu. Selain itu, rupanya semua orang sangat menyukai Zara, khususnya paman dan bibi Fir. Mereka berharap suatu hari Zara akan menjadi menantu mereka. Suatu ketika, paman mengungkapkan kegelisahannya pada Fir. Paman sangat ingin melihat Fir dan Zara menikah. Ia juga ingin agar Fir dan Zara menggantikan paman dan bibi sebagai pemimpin desa jika mereka telah tiada suatu hari nanti. Mendengar hal itu, Fir merasa memiliki mimpi yang sama seperti pamannya. Di sisi lain, sehari telah berlalu. Tak peduli Zara gadis Pakistan atau India, sepanjang perjalanan mengantarkannya ke stasiun untuk kembali ke India, Fir terus memikirkan cara agar bisa menyatakan cintanya pada Zara. Rasanya Fir tak ingin gadis itu kembali ke India. Di tengah perjalanan, kaki Zara sempat terkilir dan dibantu oleh Fir. Ia juga berinisiatif membawakan gelang kaki Zara. Sementara itu, menyadari kebaikan Fir, Zara hanya bisa memandang Fir dengan kekaguman. Sesampainya di stasiun India, rupanya Zara telah dijemput oleh seorang pria bernama Raza. Saat ia memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Raza, hati Fir hancur berkeping-keping. Ia memberitahu Zara bahwa gadis itu telah melakukan kesalahan besar
dengan tidak memberitahukan pertunangannya pada Fir sejak awal. Andai Fir tahu, ia tak akan jatuh cinta pada Zara. Secara tak langsung, Fir mengungkapkan cintanya untuk Zara. Fir juga berkata bahwa ia rela memberikan seluruh hidupnya untuk Zara. Mendengar pengakuan cinta Fir, Zara tak bisa berkata-kata. Ia masih bimbang dengan perasaannya sendiri, lalu setelah itu mereka pun berpisah. 1 bulan pun berlalu setelah kepulangan Zara, namun ayahnya masih tak mau berbicara padanya. Hal itu disebabkan ayahnya masih marah dengan Zara. Sementara itu, pernikahan Zara tinggal menghitung hari. Namun menjelang mendekati hari H, Zara mulai menyadari cintanya untuk Fir. Kata-kata Fir yang bersedia memberikan seluruh hidupnya untuk Zara terus mengganggu pikirannya. Sementara diceritakan, ayah Zara adalah politisi terpandang. Namun, ia tak peduli apakah Zara mencintai Raza atau tidak. Demi mencapai keberhasilannya, ia membutuhkan dukungan orang yang lebih berpengaruh. Dan orang itu adalah ayah Raza. Suatu ketika, Zara bercerita pada Maria dan Shabu bahwa ia mencintai Fir. Shabu tak tega melihat Zara begitu menderita karena cintanya. Lalu sehari sebelum pernikahannya, Shabu menelpon Fir. Ia memberitahu Fir bahwa Zara sangat menderita karena cintanya. Namun Zara tak bisa berbuat apa-apa. Karena pernikahannya tinggal sehari lagi. Shabu sendiri tak tahu seberapa besar cinta Fir untuk Zara. Tapi Shabu ingin Fir membawa Zara pergi. Namun menurut peraturan, seorang pilot Angkatan Udara India dilarang pergi ke Pakistan. Lantas tanpa pikir panjang, Fir langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya. Di Pakistan, tanpa sepengetahuan siapapun, Shabu mempersilahkan Fir tinggal di rumahnya. Shabu juga meminta Fir untuk menemui Zara saat mereka sedang berdoa. Di sini, Zara langsung berhambur ke arah Fir begitu melihat pria yang dicintainya itu ada di hadapannya. Dan begitu melihat pemandangan tersebut, ayah Zara langsung jatuh sakit. Ia tak menyangka putrinya mencintai pria lain saat pernikahan sudah di hadapan mata. Ia begitu terkejut dan khawatir jika pernikahan putrinya akan gagal, di mana itu artinya keberhasilan ayah Zara sangat bergantung pada pernikahan putrinya. Dengan tekanan seperti itu, ibu Zara khawatir jika suaminya sampai meninggal. Maka secara pribadi, ia pergi menemui Fir di rumah Shabu. Ia memohon pada Fir agar membuat Zara tetap menikah dengan Raza. Dengan begitu, Maria berpikir suaminya akan tetap hidup. Sementara itu, mendengar permohonan ibu Zara, Fir tak bisa menolaknya. Keesokan hari, Fir pun menemui Zara. Dengan rasa pilu, mereka memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing. Dan itulah terakhir kalinya mereka bertemu. Karena setelah itu, saat Fir akan kembali ke India, ia dipaksa turun dari bis oleh polisi. Rupanya ia dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia adalah raja seorang mata-mata. Awalnya Fir menolak, tapi setelah diancam oleh Raza, Fir setuju. Tak diduga, Raza mengancam akan membuat hidup Zara menderita jika Fir tak setuju. Di sisi lain, bis yang seharusnya mengantarkan Fir ke Pakistan mengalami kecelakaan di tengah jalan. Dipastikan tak ada penumpang yang selamat, dan entah bagaimana nama Fir tertulis sebagai salah satu korban. Sejak itu dan sampai 22 tahun, Fir bungkam di balik jeruji mengakui kejahatan yang tak pernah dilakukannya. Begitulah cerita Fir pada Samia tentang kisah cintanya dan bagaimana ia sampai di penjara. Mendengar kisah itu, Samia menjanjikan kebebasan dan akan mengembalikan nama Fir. Karenanya, Samia bertekad ia akan memenangkan kasus Fir di pengadilan yang dijadwalkan 2 hari lagi. Sementara itu, Fir sendiri bersedia mengikuti persidangan, namun dengan syarat Samia tak boleh menyebut nama Zara dan keluarganya di pengadilan. Singkat cerita, persidangan pertama telah selesai.
dan sidang lanjutan dijadwalkan hari berikutnya. Di sisi lain, selama proses persidangan, pihak pembela Fir, yaitu Samia, sangat lemah tanpa adanya saksi yang kuat. Samia mulai panik dan mendesak Fir untuk mengizinkannya memanggil Zara sebagai saksi. Namun Fir bersikeras melarang Samia, dengan alasan ia tak mau merusak kehormatan Zara. Ia khawatir setelah Zara bersaksi, Zara akan diceraikan oleh Raza. Selama 22 tahun terakhir, Fir telah bungkam demi kebahagiaan dan kehormatan Zara. Fir berpikir kini hidup Zara telah damai bersama keluarganya. Untuk itu, ia tak ingin melibatkan Zara. Mendengar alasan Fir, Samia pun menata emosinya kembali dan mencoba berpikir jernih untuk mencari jalan keluar atas masalahnya. Sementara itu, jika Samia sampai kalah, baginya bukan saja tentang kebenaran, keadilan, dan HAM yang tak bisa ditegakkan, tapi kehormatan dan harga diri seluruh wanita di negaranya sedang dipertaruhkan. Mereka akan berpikir bahwa perempuan tak bisa menyaingi laki-laki dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Perempuan dipandang hanya pantas sebagai pengurus rumah tangga. Samia ingin membuktikan bahwa anggapan itu salah. Akhirnya Samia mencoba pergi ke India untuk mencari paman dan bibi Fir. Namun sesampainya di sana, Samia merasa putus asa ketika diberitahu bahwa mereka sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dengan langkah yang berat, Samia tetap mendatangi rumah Fir. Meski tak sempat masuk, di tengah keputusasaannya, tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggil nama Zara dari dalam rumah. Samia terkejut dan berbalik. Kini ia mendapatkan harapan baru. Rupanya Zara dan Sabu tinggal di rumah Fir sejak mereka mendengar kematiannya. Diceritakan, Zara membatalkan pernikahannya begitu mendengar kabar kematian Fir. Ia meninggalkan rumah bersama Sabu dan menetap di India. Bersama paman dan bibi Fir, Zara ingin mewujudkan mimpi Fir. Sementara itu, orang tua Zara meninggal 2 tahun kemudian. Di sisi lain, Raza menetap di luar negeri. Lalu beberapa tahun kemudian, paman dan bibi Fir meninggal. Saat diberitahu Samia tentang situasi Fir yang sebenarnya, Zara hanya bisa menangis dalam pelukan Samia. Kini tibalah hari persidangan. Semua orang telah siap, tapi Samia belum juga datang. Saat hakim sedang berdiskusi dengan rekan Samia, Fir dapat merasakan kehadiran Zara. Dan benar saja, tak lama setelah itu, Samia datang bersama dengan Zara. Singkat cerita, berkat kesaksian Zara, Pakistan pun meminta maaf dan membebaskan Fir. Masih di tempat yang sama, seorang dari pihak penuntut memberi selamat pada Samia. Ia mengakui kekalahannya. Rupanya ini adalah kekalahan pertamanya. Selain itu, ia memutuskan akan berhenti dari pekerjaannya. Selama ini ia berprinsip bahwa kemenangan dalam persidangan adalah yang paling penting. Tapi Samia menyadarkannya bahwa setiap penegak hukum harus berprinsip pada kebenaran. Pada akhirnya, Fir berjalan bersama Zara menuju perbatasan India dengan didampingi oleh Samia. Dengan senyum haru, Samia mengucapkan salam perpisahannya pada Fir dan Zara. Sementara itu, Fir sangat berterima kasih pada Samia. Ia telah menganggap Samia sebagai malaikat penyelamatnya. Berkat Samia, Fir yang selama ini telah yakin bahwa nama Fir dan Zara tak bisa bersanding. Akhirnya, nama mereka dapat bersanding setelah 22 tahun. Fir Zara hidup penuh kebahagiaan di desa kecil nan damai, jauh dari hiruk-pikuk segala problematika. Konon cinta sejati itu ada jika kamu percaya dan yakin padanya, karena hanya dialah yang maha menyatukan dan memisahkan.